Bermain di kandang Bali dan Dewa juga masih berambisi mengejar Persib Bandung nih di perebutan juara. Apakah Dewa United akan menguasai ini nanti di pertandingan ini nih, walaupun nanti mainnya di Bali? Sudahlah, yang terakhir yang gue lucu, sebagai supporter juga ada yang komentar, Bang, bisa gak sih Bang Bali nggak main guling-guling gitu? Ya itu ya yang selalu menjadi pertanyaan ketika gue lagi lihat reaksi pertandingan antara Bali dengan tim lawannya. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Bang Raden, apa kabar nih? Minal aidin wal faizin nih Bang Raden. Oke, mohon maaf lahir dan batin juga Bil kalau punya salah kata. Sama-sama Bang. Buat penonton juga ya, kalau kita salah kata kita minta maaf nih. Iya, kita selama ini ya apa yang kita sampaikan hanya menurut opini atau fakta di luar sana. Selebihnya kita kalau ada kesalahan data, informasi segala macam, kita minta maaf nih Bang Raden. Pastinya dong. Iya. Kita Kemarin kan manusia Bil, nggak sempurna. Betul. Kita manusia boy bukan nabi. Iya. Iya. Oh iya Bang Raden, kita kemarin ada sebagian komentar nih bahwa kalau dibilang kita pendukung Persija, boleh tanggapannya nggak Bang Raden? Sebenarnya kalau untuk di channel YouTube Raden History itu bukan hanya Persija Jakarta saja yang kita bicarakan, kita juga banyak membicarakan timnas dan tentunya juga tim-tim lain. Dan kalau kalian mungkin melihat tayangannya hanya yang membatas Persija saja, padahal kita sudah banyak yang membahas tim-tim lain seperti Madura, seperti juga Arema. Cuman mungkin orang melihatnya itu ya Persija saja gitu kan. Tapi ya kalau apa namanya ngomongin pendukung, ya mungkin iya kita sebagian Bang Raden punya pendukung tim sendiri, saya juga pendukung tim sendiri. Ya karena kan kita cinta Liga 1, nggak mungkin kan ada salah satu tim yang pasti kita berlebih ke sana gitu. Cuma kalau untuk di podcast ini kita berusaha untuk netral, senetral mungkin lah gitu. Oke nih Bang Raden nih, untuk menanggapi persoalan komentar kemarin, kalau kita ini bilang katanya hanya pendukung Persija, sekarang kita akan ngebahas pertandingan Bali United dan Dewa United nih Bang Raden. Ini kenapa ya Bali mengalami penurunan nih di musim ini? Sekarang berada di peringkat 9. Padahal sebelum-sebelumnya kita tahu nih Bali selalu ada nih di atas gitu kan. Ini menurut Bang Raden gimana nih Bali nih? Ya sebenarnya ya menurut gue masa Teko sebenarnya udah habis ya Bil. Masa Teko sudah 3 musim di Bali United, walaupun saat baru pindah dari Persija Jakarta menuju ke Bali, dia berhasil menjuarai back to back ya kan, dari Persija ke Bali menjadi juara. Tapi mungkin gue rasa di pertandingan kali ini sudah mulai terbaca pertandingan ini oleh tim-tim lain Bil. Karena melihat faktor yang selalu mengandalkan pola yang sangat pragmatis sekali, yaitu dari sayap langsung crossing menurut gue seperti itu ya, yang jadi gampang mudah dibaca oleh tim-tim di lawannya. Dan terbukti dari 5 pertandingan yang dilakukan sebelum ini, Bali hanya mampu 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan, belum pernah menang. Berarti ada masalah sebenarnya dengan tim ini. Dan apakah mudah terbaca taktiknya atau memang mengalami fase penurunan saja dari pemain-pemainnya? Terus kita ngomongin Teko nih. Nah, apakah di musim ini Teko jadi penentu nih bertahan di Bali? Ya, gua rasa tahun ini akan menjadi penentuan Teko ya, karena sudah 3 musim di Bali dan 2 musim terakhir tidak mengangkat performa tim Bali United. Karena di musim sebelumnya Bali sangat luar biasa, dan pendatangan pemain-pemain musim ini juga sebenarnya luar biasa. Luar biasa ya. Tapi memang ya mungkin gue bilang tadi, taktikal dari Teko yang seperti biasa dengan bermain pragmatis, yang penting mencari gol bagaimanapun caranya. Yang mudah terbaca oleh tim-tim lawannya. Dan kalau kita lihat di Liga 1 ini, liga yang kompetitif, tidak bisa dengan satu pola saja. Kalau satu pola itu gua rasa gampang mudah dibaca. Oke, Bang Raden, kalau kita ngomongin laga ini nih, bermain di kandang Bali dan Dewa juga masih berambisi mengejar Persib Bandung nih di perebutan juara. Apakah Dewa United akan menguasai ini nanti di pertandingan ini nih, walaupun nanti mainnya di Bali? Ya gini, kalau kita berkaca pada head to head kedua tim nih Bila, dari kedua tim Bali lebih diunggulkan secara head to head. Bahkan dulu pernah saja mengalahkan Dewa dengan skor telak 6-0 di kandang sendiri. Tapi tahun ini berbeda. Tahun ini Dewa lebih superior dibandingkan Bali ya. Walaupun ini bermain di kandang Bali, gue masih yakin bahwa Dewa akan bermain
lebih menguasai jalan pertandingan karena Dewa United ini tipikal bermain dengan cara ball possession dulu. Sedangkan kalau Bali itu biasanya mengandalkan counter attack yang dimana ada Irfan Jaya di depan dan menuju di depannya juga ada Boris Kopitovic. Dia hanya mengandalkan sektor sayapnya yang itu akan menjadi ancaman juga buat Dewa. Karena kalau misalkan Bali tidak bermain dengan cara counter attack, maka itu akan menjadi bahaya. Sedangkan kalau Dewa, dia akan mencoba menguasai lini pertahanan dari Bali United dengan cara ada Jaja, ada Mesidoro, Taisei Marukawa, ditopang Ricky Kambuaya yang kemarin gacor timnas. Dan apakah nanti Egy bisa bermain setelah pulih dari cederanya? Karena kan kemarin kan dicoret oleh timnas karena cedera. Nah, ini permainan-permainan yang berbedaan antara Bali dengan Dewa United tahun ini dengan gaya penguasaan bola yang berbeda gitu. Bali dengan lebih main di pinggir, Dewa United lebih mengandalkan di permainan tengah. Nah, apakah kedua pelatih ini tahu soal penguasaan tim mereka masing-masing, ataukah mereka akan berusaha untuk menutup, misalkan dari Bali United akan menutup lini tengah Dewa United, dan sebaliknya Dewa United juga akan lebih menutup untuk di daerah sayap-sayap? Kalau gue rasa Bali harus bermain seperti Borneo mengalahkan Dewa, karena dia menutup pergerakan di tengah, di mana di tengah Jaja Mesidoro tuh ditutup duluan untuk membatasi pergerakan mereka. Karena kalau mereka tidak dibatasi pergerakannya, dia bisa secara mudah dengan bermain one to play yang enak banget dilihat di layar kaca. Nah, itu yang harus dilakukan Bali, di mana mungkin di tengah ya mungkin nanti ada nama Sidik Saimima yang bisa diturunkan yang sebagai pemotong serangan, atau Lutfi Kamal yang bermain duluan. Karena Lutfi Kamal bisa bermain sebagai defending midfielder, dia lebih memotong bola. Walaupun dia sering tipikal emosi atau temperamen bisa mendapatkan kartu kuning. Ya tinggal bagaimana di sini peluangnya hanya Irfan Jaya, karena Teko itu selalu mengandalkan Irfan Jaya di mana-mana. Bali United saat ini musim ini selalu mengandalkan Irfan Jaya. Mau itu tendangan bola mati, mau pojok dan serangan-serangannya. Walaupun memang ya kita tahu Irfan Jaya bukannya pemain yang buruk, tapi pemain yang sangat berkualitas di Bali United. Kecepatannya dan tendangannya juga luar biasa. Jadi bagaimana kecerdikan Irfan Jaya melawan Dewa United. Sedangkan sebaliknya, Dewa bagaimana caranya untuk menerapkan pemain-pemain di sektor sebelah kanan yang cepat dari Bali. Nah, kalau menurut gua di Dewa masih ada namanya Alfianto Niko yang selalu diturunkan. Dia juga mantan pemain Persija Jakarta. Dia kencang juga larinya, jadi bisa naik turun. Sedangkan kalau di sisi kiri, di sana ada Reva Adi mantan pemain Persebaya itu juga kecepatannya juga luar biasa. Jadi sebenarnya tim ini kalau menurut gua pribadi, Dewa tuh tim yang komplit dari segi pemainan-pemainnya. Bahkan di lini bench juga masih mumpuni. Ya makanya kenapa gue bicara bahwa mungkin Dewa yang akan lebih menguasai jalan pertandingan walaupun bermain di kandang Bali, dan Bali mungkin akan bermain lebih umpan depan jauh, atau mungkin dengan cara pergerakan dari Pripat Baga juga di sektor sebelah kanan yang memang sangat baik juga dengan skillnya. Intinya bagaimana memanfaatkan celah sedikit melawan Dewa United. Kalau dia bermain open play, maka Bali akan habis menurut gue. Oke, kita ngomongin secara head to head nih. Dari 5 pertemuan Bali berhasil menang nih atas Dewa United. Dan 3 kali akan pengaruh Dewa United. 3 kali akan pengaruh nggak sih nih, Bang Raden? Sepertinya kalau gua rasa itu mungkin kan udah rekor pertemuannya juga udah sangat lama ya, Bill, udah 2 tahun kemudian. Dan kalau kita lihat dengan penampilan yang Bali masih inkonsisten dan saat ini berada di papan tengah, berbanding terbalik dengan Dewa United yang bermain di sangat atraktif dan bermain di posisi papan atas, sekarang saat ini masih mengejar Bandung untuk menargetkan juara juga sebagai pelatih. Jadi gue rasa sebenarnya tidak ada pengaruhnya secara head to head di musim ini. Walaupun ya memang kalau di atas kertas Bali masih di papan atas, tapi berbeda saat ini dia sedang berada di tengah-tengah dan masih memperjuangkan untuk masuk ke 5 besar untuk berpeluang mungkin laga di Asia. Hingga tersisa 6 partai yang harus melalui Bali, dan itu nggak ada yang mudah. Oke. Terus di luar sana nih Pak Dani nih, udah banyak banget nih yang minta pelatih Teko untuk out nih. Apakah akan mempengaruhi sisa pertandingan di Liga 1 nih nanti nih? Karena bukan hanya di luar sana pun, Bill. Ketika gua lagi live di TikTok, pertandingan antara Bali dengan lawan siapa, itu bahkan sebelum laga dimulai saja pendukung Bali pun banyak nih komentar-komentar. Banyak komentar. Udah Bang, Teko mendingan out aja, mendingan out aja. Terus apalagi gue capek Bang ngeliatin permainannya gitu-gitu aja dari Bali. Terus udah yang terakhir yang gue lucu, sebagai supporter juga ada yang komentar, Bang bisa gak sih Bang Bali nggak main guling-guling gitu. Ya itu ya yang selalu menjadi pertanyaan ketika gue lagi lihat reaksi pertandingan antara Bali dengan tim lawannya.
Ya gue rasa dengan komentar-komentar kayak gitu itu menandakan bahwa ada ketidakpercayaan kepada Teko dengan penampilan musim ini, karena secara 3 tahun baru 1 tahun dia sukses dan tahun keduanya memang berada di 5 besar, dan tahun ini dia berada di peringkat ke-9 dan tinggal 6 partai. Ya menurut gue makanya mungkin akan digantikan mungkin di akhir musim kalau menurut gue pribadi untuk Teko. Bukan Tekonya jelek ya, dia adalah pelatih tersukses di Liga 1 Bil, karena berhasil menjuari Persija Jakarta dan berhasil membawa Bali United juga juara. Atau mungkin karena Teko juga mempermainkan strategi-strategi yang sebelumnya pernah dipakai dan strategi itu pun udah dikuasai sama lawan-lawannya. Ya waktu di Persija Jakarta, waktu mau bawa Persija Jakarta juara juga kan dia memakai dengan kecepatan Rico Simanjuntak sektor sebelah kanan, dan untuknya Simic lagi gacor-gacornya dengan sundulannya, dengan headingnya. Nah, sekarang di Bali dia mengandalkan Irfan Jaya dan ada Privat Baga, tapi di tengah Boris Kopitovic belum mampu berbuat banyak. Bila Boris Kopitovic itu didatangkan di putaran kedua waktu dia bermain di Liga Singapura, dan dia bercetak 16 gol dari 20 partai. Berarti kan gacor kayak ini. Dan di putaran kedua ini belum kelihatan Boris Kopitovic, karena dari sekian banyak match baru menciptakan 2 gol untuk Bali United kalau tidak salah. Jadi gue rasa ya butuh alternatif lain memanfaatkan striker ini, karena striker ini bukan hanya heading loh, dia mempunyai kecepatan, mempunyai tendangan bagus yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Teko untuk bagaimana caranya bermain dengan Boris Kopitovic ini. Gitu. Itu seorang pelatih, makanya banyak tekanan dari luar sana sebagai Smeton Dewata, walaupun di Stadion Iwan Depta terlalu ramai kalau Bali United, tapi sudah banyak cekan-cekan seperti itu. Karena melihat performa yang tidak konsisten dari Bali United, ya wajar saja kalau supporter menerapkan Teko out ya. Ya mungkin ini salah satu musim kalau menentukan juga ya buat Teko nih. Nah terus nih Bang Raden nih, kita ngomongin Dewa United nih, ambisi banget kayaknya juga mengejar poin dari Persib Bandung nih. Ketika nanti bertanding melawan Bali United mengalami kemenangan meraih 3 poin, kira-kira posisinya gimana nih Bang Raden? Tetap di bawah Persib Bandung. Karena dia kan berbedanya selisih 8 poin ya dengan Bandung. Tinggal menunggu pertandingan antara Borneo melawan Persib Bandung yang mungkin next kita bahas juga nih. Ya kan? Nah, kalau misalkan Bali kalah dengan Dewa maka akan naik poinnya 3 poin. Sedangkan kalau misalkan Bandung mengalami kekalahan, ya maka akan berjarak 5 poin kembali. Tinggal seperti itu aja berterus-terusan nih. Tapi yang menentukan nanti di pekan 31 lah. Karena kan kalau itu harus 3 kali kekalahan Bandung. Tapi gua rasa agak masih berat, sisa berapa pertandingan lagi Bang Raden? Kalau ini kan pekan ke-28. Sekarang berarti 6 sampai 34. Berarti tinggal 6 lagi dong. 6 lagi. Berarti masih ada kemungkinan dong Dewa United. Masih ada kemungkinan kalau sampai pekan ke-28. Tinggal menunggu nanti pekan ke-32. Nah, itu udah mulai siapa penentuan juaranya nanti kita bahas lagi dah. Tapi kita balik lagi ngomongin Persib Bandung ya. Persib Bandung tuh sekarang lagi dikenal semakin dikejar, makin ngacir dia Bang Raden. Semakin berat ya. Makin berat dikejar makin jauh jaraknya. Oke nih Bang Raden, terakhir lah kita prediksi ya antara Dewa United dan Bali United. Menurut Bang Raden prediksi gimana nih? Kalau gue rasa akan bermain ketat Bill. Pertandingan ini Bali akan coba mengandalkan counter attack. Sedangkan untuk Dewa mencoba bermain ball position, walaupun tim tamu nih, dia bukan tim tamu, jangan dianggap sebelah mata karena Dewa tim besar. Jadi gue rasa apalagi lagi ini on fire juga ya. Jadi gue rasa 1 gol ini akan merubah segalanya, dan gue memprediksi bahwa 1-0 akan kemungkinan terjadi. Kalau misalnya kita bicara gol banyak, kayak gue rasa nggak mungkin. Karena ini pertandingan yang menentukan juga bagi Teko. Jadi Teko bagaimana untuk fight di laga ini untuk minimal mendapatkan hasil imbang, walaupun dari segi penampilan dari 5 pertandingan baru 3 kali seri dan 2 kali kekalahan. Dan ini kalau dia menang, maka akan membangkitkan mentalitas pemain-pemain Bali United. Sedangkan kalau Dewa kalah, ya justru mungkin menurut gua Bandung udah gak akan terkejar lagi. Dan intinya seperti itu, minimal 1-0 untuk Dewa. Bertanding di tanggal berapa Bang Raden? Tanggal 11 kalau nggak salah untuk pertandingan ini, Bill. Tanggal 11 ya. Kita tunggu saja. Kita tungguin tuh pertandingan antara Bali United dan Dewa United yang sama-sama butuh poin. Iya, butuh poin nih. Wah, mungkin gitu aja Bang Raden. Nextnya kita akan ngebahas Borneo melawan Persib Bandung. Ini benar-benar laga yang ini juga ya dari Persib Bandung untuk meraih 3 poin dan makin ngacir lagi dia. Oke, gitu aja Bang Raden. Ada yang mau disampaikan nggak Bang Raden? Sampaikan, jangan lupa di subscribe channel ini, karena abis ini kita nggak bahas, silakan aja di tombol
video selanjutnya ada namanya Borneo versus Persib Bandung, kita bahas di pekan 28. Oke, Bang Raden. Gitu aja mungkin ya para penonton. Terima kasih masih stay untuk terus menyaksikan podcast di Raden History, dan kita sama-sama terus mendukung Liga 1 Indonesia akan semakin berkembang, akan makin maju dan semakin banyak dikenal nih di media besar lah, di media-media besar. Jadi jangan cuma hanya timnasnya nih yang di media besar digaungkan. Yang harus Liga 1 juga kita harus besarkan ya. Inilah mungkin kita sebagai konten kreator ya harus mengangkat terus namanya Liga 1. Dan kalian kalau mau ngangkat bantuin channel ini tinggal gampang banget. Subscribe, like, share udah. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden. Dah, terima kasih sudah stay terus sampai habis. Jangan lupa tadi di subscribe, di komen, di like, dan di share. Gitu ya Bang Raden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.